Halo, apa kabar Anda saudara? Senang sekali saya Elma Wijaya dapat menjumpai Anda dalam program Sapa Gorontalo. Hari ini kita akan membahas tentang beroperasinya Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo. Sejauh ini masyarakat mengetahui sudah didirikan Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo di Provinsi Gorontalo ini, yang dimana memudahkan masyarakatnya, memudahkan pasiennya dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Mulai dari pasien yang tidak mampu ataupun yang kurang mampu, pasien BPJS, hingga dengan pasien yang berlatar belakang ekonomi menengah ke atas. Untuk itu saudara, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Tetap di Sapa Gorontalo. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa di Gorontalo telah berdiri rumah sakit terbesar yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas modern. Sejak dibuka, rumah sakit ini sudah melayani banyak pasien dari berbagai macam keluhan penyakit. Kepala Rumah Sakit AKP Dr. Agung Dermawan menyebut, Rumkit Bayangkara memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan pasien, mulai dari pasien kurang mampu, pasien BPJS, hingga warga yang berlatar belakang ekonomi menengah ke atas. Rumkit ini memiliki sejumlah peralatan medis terbaru yang bisa dimanfaatkan semua pasien berbagai latar belakang ekonomi. Di rumah sakit ini, warga bisa merasakan kenyamanan, bahkan pelayanan tim dokter dan perawat yang bersahabat. Saat ini, Rumah Sakit Bayangkara sedikitnya telah membuka 9 poli pelayanan kesehatan, di antaranya poli bedah, kandungan, gigi, mata, serta THT. Tak hanya itu, tersedia juga ruang rawat inap bervariasi mulai dari VIP, hingga ruang rawat inap umum dan unit gawat darurat. Untuk kemudahannya, kita untuk pasien-pasien yang umum tentunya cukup datang saja. Namun untuk pasien-pasien BPJS tidak perlu membawa kartu BPJS, cukup mempunyai NIK atau nomor induk kependudukan, kita langsung bisa dapat melayani. Begitu juga untuk pasien yang dalam kondisi gawat darurat, itu bisa langsung kita layani tanpa harus melengkapi administrasi terlebih dahulu. Jadi pelayanan yang diutamakan? Pelayanan tetap yang diutamakan. Rumah sakit ini akan dikembangkan menjadi Rumah Sakit Rujukan Trauma Center yang nantinya akan menjadi rujukan pasien dari wilayah Indonesia Timur. Pada perencanaannya, rumah sakit ini juga akan dijadikan tempat rehabilitasi narkoba bagi pasien narkoba. Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo ini bukan semata-mata untuk anggota, tetapi untuk masyarakat umum yang ada di Gorontalo. Ya, pelayanannya saat ini sudah berjalan dari bulan November sampai sekarang. Hampir sebagian besar yang berobat ke rumah sakit kami itu adalah dari masyarakat umum justru. Fasilitas sudah sangat bermanfaat. Maksudnya DP fasilitas lengkap, nyaman dan bersih juga kok rumah sakit. Sangat bagus, bersih tempatnya, dan fasilitas yang meskipun rumah sakit masih baru tapi sangat memadai. Gagah DP pelayanan nyaman. Iya. Terus selama di sini apa yang dirasakan untuk fasilitasnya apa semua? Pokoknya gagah DP memuaskan. Iya. Demi memaksimalkan pelayanan, ke depan akan banyak fasilitas dan kemudahan yang akan diberikan kepada warga. Bahkan warga kurang mampu bisa langsung dilayani di rumah sakit ini. Hence Tumilaar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, tentu saja saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani dua narasumber yang begitu luar biasa, yang begitu gagah-gagahnya dan begitu tampan ya. Pagi ini saya senang sekali sudah bersama dua narasumber ini, dan kita langsung menyapa narasumber yang pertama. Ada Kabid Dokes Polda Gorontalo, Kombes DRG Mohtoto Sugiharto. Apa kabar, dokter? Kabar baik sekali. Alhamdulillah baik sekali, ya, luar biasa. Dan juga narasumber kita yang kedua, ada Kepala Rumah Sakit Bayangkara AKP Dr. Agung Darmawan. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat dokter ya. Alhamdulillah sehat. Iya baik. Saudara, kita sudah tahu di Rumah Sakit Bayangkara ini memiliki berbagai fasilitas yang lengkap, memudahkan pasiennya, tidak membanding-bandingkan ya apakah masyarakat umum atau yang terdaftar dengan asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Namun kita juga harus tahu kenapa Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo itu didirikan di Provinsi Gorontalo. Nah, karena sudah berhadapan dengan dua narasumber yang ahli dalam bidangnya ya. Kita tanya langsung saja kepada Dr. Muhammad Moktoto ya. Moktoto, gimana dokter untuk kenapa Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo ini didirikan di Provinsi Gorontalo? Baiklah, Mbak. Rumah Sakit Bayangkara Provinsi Polda Gorontalo didirikan itu yang pertama untuk memberikan pelayanan kesehatan terutama untuk anggota kita, anggota Polri, juga untuk membantu melayani masyarakat. Diharapkan dengan adanya berdirinya rumah sakit kita bisa memberikan pelayanan lebih intensif, lebih baik kepada anggota Polri khususnya dan juga anggota masyarakat yang ada di sekitar sini, teman. Jadi tidak hanya Polri ya dokter ya? Betul. Jadi bukan hanya Polri, masyarakat umum juga kami layani. Baik. Nah ini dokter, visi dan misi dari Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo ini seperti apa dokter? Visi misi kita ke Dokter Agung ya. Dari Dokter Agung seperti apa dok? Visi misi kita tentunya visi kita ingin menjadi salah satu rumah sakit yang terdepan. Iya. Kita mulai dari Provinsi Gorontalo dulu, baru nanti naik ke Provinsi Sulawesi tentunya. Oke, Harapan jadi kita seperti itu. berarti ada kedepannya ingin ke Sulawesi gitu ya dokter Iya, ya? tentunya. Bahkan sampai ke nasional kalau bisa. Oke, Mimpi amin kita seperti ya. itu. Amin. Iya. Jadi kalau untuk sejarah dari Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo, Dokter Agung seperti apa dok? Kalau untuk sejarahnya itu sendiri, pertama kali kita menerima surat keputusan Kapolri itu sekitar tahun 2019, tepatnya tanggal 22 Juli 2019, kemudian baru dilakukan penyusunan dan program anggaran, dilakukan peletakan batu pertamanya itu pada tanggal 1 Juli 2021. Untuk peletakan batu itu diresmikan oleh siapa dokter? Langsung oleh Bapak Kapolda kita waktu itu yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen Pol Wiyagus. Oke, jadi kalau untuk jenis pelayanan dokter di Rumah Sakit Bayangkara ini seperti apa dokter Sugiharto? Pelayanan yang ada di rumah sakit kita ini ada pelayanan rawat inap, rawat jalan, terutama UGD yang 24 jam lagi. Oke, 24 jam 24 jam UGD itu. Di mana semua jenis pelayanan akan kami tangani dulu, terutama masalah pasien-pasien UGD. Nanti setelah kita lakukan pemeriksaan lanjutan, akan kita diperjelas, akan kita arahkan ke spesies yang mana yang ada di tempat kita ini. Oke, jadi intinya ada kayak tadi UGD 24 jam. Nah ini dokter, bagaimana prosedur pendaftarannya untuk pasien yang ke sini? Kalau saat ini untuk pasien yang daftar tempat kita ya, kalau anggota cukup menunjukkan KTA bisa. Kalau untuk masyarakat umum tidak perlu membawa buku kartu BPJS, cukup melihatkan NIK aja, langsung bisa kita layani. Jadi perbedaannya antara anggota dengan masyarakat umum, kalau anggota itu KTA, kartu anggota. Kalau masyarakat umum itu hanya NIK seperti itu. Dari Dokter Agung ada tambahan? Jadi kalau untuk terutama kalau pasien-pasien dengan emergensi itu tidak perlu lagi, cukup langsung datang ke IGD, kita akan berikan penanganan pertama terlebih dahulu, dan biasanya kita akan memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk kelengkapan administrasi. Jadi sangat panjang waktu yang diberikan untuk hanya administrasi. Jadi di Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo ini pastinya menerima pasien dari asuransi kesehatan atau seperti apa Dokter Agung? Untuk pasiennya kita bisa memberikan pelayanan itu baik pasien seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kabid Dokes tadi, selain anggota Polri, pasien BPJS, bisa juga asuransi-asuransi lainnya. Kita juga bekerja sama dengan Jasara Harja tentunya, dan juga kita menerima pasien umum. Oke, pasien umum. Nah kalau untuk pendaftaran untuk dari pasien BPJS seperti apa itu dokter?
tentunya kita bedakan lagi dari pasien BPJS, kita mengikuti pasien tersebut merupakan pasien rawat jalan ataupun pasien dengan emergensi. Kalau emergensi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cukup langsung datang ke IGD yang terbuka 24 jam. Namun untuk pasien rawat jalan, kita mengikuti standar operasional prosedur dari BPJS yang harus mengantongi surat rujukan terlebih dahulu dari vaskes tingkat pertama. Oke. Nah ini Dokter Sugiharto, kalau misalnya nih ada pasien yang merasakan ketidaknyamanan dari segi pelayanannya ya, apakah nanti ketika dilaporkan pihak rumah sakit menanggapinya seperti apa Dokter Sugiharto? Ya. Tentunya harus kita tanggapin kalau ada itu kan perubahan untuk menjadi lebih baik. Iya. Kita tanggapin, kita Ada tindak lanjut lagi? kita cek and recheck selalu masalahnya di mana. Kita langsung cek dengan permasalahannya dan harus kita tindak lanjutin. Di rumah sakit ini kayak diharapkan semua pasien yang keluar dari sini, insya Allah dalam kondisi pulangnya sehat, sembuh lah katakan, pulangnya sembuh dan usahanya tentu ada rasa puas dari para pelanggan kita ini. Oke, jadi intinya akan ada tindak lanjut ya, seperti itu Dokter Sugiharto dan Dokter Agung. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin untuk konsultasi online, apakah dari Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo sudah menyediakan? Ya, kalau untuk konsultasi online itu sudah sempat kita buatkan sebagai pilot project, salah satunya program unggulan kita. Kita sedang mencoba dan mencari vendor yang siap untuk membuatkan kita semacam web link, jadi secara telemedicine, karena memang telemedicine ini sekarang sedang naik-naiknya, itu sudah kita pikirkan, namun kita sekarang sedang menjajaki untuk profil vendor yang bisa kita gunakan. Oke, dan untuk saat ini pastinya sudah banyak tenaga medis ya Dokter Agung dan Dokter Sugiharto, dan pasti masyarakat penasaran berapa tenaga medisnya, bagaimana juga kualifikasi dan pengalamannya. Tapi kita tahan dulu, untuk itu tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo, masih bersama saya Elma Wijaya, dan tentu saja dengan dua narasumber kami pada hari ini, Dr. Sugiharto dan juga Dr. Agung, yang kita melanjutkan pembahasan tadi, obrolan yang semakin menarik. Tentu saja masyarakat juga makin penasaran bagaimana kualifikasi atau pengalaman tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo. Dr. Agung, bagaimana untuk pengalaman dari tenaga medis yang ada di rumah sakit ini, dokter? Ya, jadi untuk tenaga medis ini seperti kita ketahui memang terbagi menjadi ada dokter spesialis, dokter umum, dan juga penunjang lainnya seperti perawat maupun bidan. Tentunya kalau untuk dokter spesialis maupun dokter umum, kita pastikan memang memenuhi standar yang sama dengan rumah sakit yang lain, yaitu memiliki surat tanda registrasi dan juga surat tanda lulus uji kompetensi tentunya. Dan kita haruskan juga setiap dokter itu memiliki surat izin praktek di rumah sakit kita. Sedangkan kalau untuk seperti perawat maupun bidan, itu biasanya kita pastikan mereka memang memenuhi uji kompetensi dan juga memiliki sertifikat lainnya seperti misalnya yang untuk di IGD itu memiliki BTCLS, Basic Trauma Life Cardiac Support, itu merupakan standar dan akreditasi dari rumah sakit kita. Kemudian misalnya untuk beberapa perawat yang kita butuhkan atau kita tempatkan nanti dia di ruang ICU, tentunya sudah memiliki pelatihan untuk teknisian ICU, begitu juga dengan hemodialisa. Jadi harus memang mempunyai beberapa pelatihan-pelatihan tertentu. Iya, baik. Dokter Agung, apakah dokter spesialis di sini berapa jumlahnya, dokter, untuk dokter spesialis? Alhamdulillah untuk dokter spesialis kita sudah cukup lengkap. Jadi kita untuk 4 mayor itu semua sudah terpenuhi, mulai dari dokter spesialis bedah, dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan dan kebidanan,
dan juga dokter spesialis penyakit dalam. Sedangkan untuk yang lain, untuk minor, istilahnya itu kita sudah mempunyai dokter spesialis mata, dokter spesialis THT, kemudian dokter spesialis kulit, kita juga punya dokter spesialis bedah mulut, kemudian dokter spesialis radiologi, patologi klinik, dan juga jantung dan pembuluh darah. Kalau untuk dokter spesialis sendiri itu apakah hanya dari anggota atau seperti apa dokter? Ya. Kalau untuk dokter spesialis sendiri kita untuk anggota Polri kita punya 3. Iya. Beliau sendiri spesialis bedah mulut, kemudian saya dokter spesialis mata, dan ada juga dokter Aldi spesialis bedah. Selainnya itu merupakan dokter spesialis yang bermitra dengan kita. Iya, jadi saudara ketika Anda datang ke Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo untuk yang bedah mulut bisa langsung sama dokter Sugiharto ya, dan dokter mata langsung ke dokter Agung ya. Dan ini jadi pertanyaan juga dokter Sugiharto, kalau misalnya ada yang ingin mendaftar di sini di Rumah Sakit Bayangkara menjadi tenaga medis, apakah ada yang namanya lobby to lobby atau orang dalam ya? Bagaimana tanggapan dari dokter Sugiharto? Selama ini kita tidak pernah melakukan masalah lobby karena yang kita butuhkan biasanya sesuai dengan kompetensinya. Mereka setelah mendaftar kita lakukan pemeriksaan screening layak atau tidak untuk mengikuti menjadi tenaga mitra di kita sini. Jadi tidak ada kata lobby itu, tidak ada. Jadi tidak diragukan kapasitas dan kualitas dari tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Bayangkara ya dokter ya. Karena tidak sembarangan gitu yang untuk diloloskan menjadi tenaga medis di sini. Seperti itu dokter Sugiharto. Betul sekali. Oke, baik. Nah ini kalau misalnya juga menjadi pertanyaannya dari pasien, ada berapa sih untuk kapasitas tempat tidur dari Rumah Sakit Bayangkara? Untuk kapasitas tempat tidur sendiri kita itu mempunyai 4 kelas. Jadi kita punya kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang terdiri dari pria dan wanita serta anak. Jadi untuk VIP kita punya ada 2 ruangan, 2 kamar. Kemudian dari kelas 1-nya ada sekitar 14. Kemudian untuk kelas 2 kita ada 18. Untuk kelas 3 pria, wanita dan anak sendiri kita baru punya 7, tapi kita akan lakukan perkembangan terus-menerus. Untuk kelas 3 itu kita sekitar 22. Baik, nah ini untuk di setiap kamar, apakah ada fasilitas-fasilitas penunjang? Ya biasanya kan pasien itu akan mengeluh ini panas gitu ya. Dari dokter Agung bagaimana dokter? Alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo ini malah pasiennya mengeluh kedinginan. Aduh. Karena kita AC-nya cukup besar. Kemudian selain itu kita sudah lengkapi dengan kamar mandi dalam. Baik itu untuk pasien kelas 3 maupun kelas 2, apalagi kelas 2. Kemudian setiap pasien di kelas 2 ke atas, kelas ke atas itu semua sudah dilengkapi dengan televisi dan kulkas di masing-masing ruangan. Baik, jadi dari fasilitasnya sudah lengkap, tidak perlu diragukan lagi ya saudara. Anda mungkin kalau ingin bertanya-tanya atau ingin memeriksakan kesehatan langsung saja di Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo. Nah untuk konsultasi dokter Sugiharto, apakah di sini juga menerima konsultasi online ataupun secara langsung untuk mengeluh sakitnya? Apakah seperti apa itu dokter? Tentunya kalau secara langsung pasti kami menerima. Dan yang secara online kita sedang menjejaki supaya bisa membuat ada telemedicine itu gitu. Iya, karena kan saat ini kita itu kan bersentuhan dengan sosial media. Betul ya. sekali. Jadi kedepannya dari Rumah Sakit Bayangkara ada perencanaan seperti itu dokter? Ya, itu sedang kita jalanin, mudah-mudahan segera mungkin bisa kita munculkan telemedicine. Saya yakin dalam sebentar lagi. Baik. Tunggu waktunya. Tunggu saja waktunya. Dan saudara, masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya dari 2 narasumber yang begitu tampan pada hari ini. Kita tahan dulu, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama saya Elma Wijaya dalam program Sapa Gorontalo. Tentu kita akan melanjutkan obrolan kita pada hari ini yang semakin
menarik dengan dua narasumber kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas seputar bagaimana kapasitas dan kualitas dari tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Bayangkara dan juga fasilitas sarana dan prasarana di rumah sakit ini. Yang jadi pertanyaannya nih dok, saya mau ke Dr. Sugiharto. Ketika ingin melakukan pembayaran tunai dan non tunai itu seperti apa kalau untuk di Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo? Kalau tunai kan bisa langsung bisa langsung sini ya dikasih ya. Itu tidak ada persyaratan khusus dan lain sebagainya, harus kesana kemari keluarga gitu dok? Tidak, kalau masalah pembayaran tidak ada masalah. Oke. Kalau untuk non tunai sendiri seperti apa dokter? Non tunai sendiri kita merencanakan ada yang kan ada beberapa macam nih. Ada yang menggunakan jaminan jasa harja, jaminan asuransi atau BPJS. Itu malah lebih mudah karena kita sudah siapkan perangkatnya di sini. Oke, jadi lengkap ya dokter ya. Oke, Dokter Agung, kalau untuk di Rumah Sakit Bayangkara apakah ada penanganan khusus untuk otopsi? Itu merupakan terima kasih. Jadi itu merupakan salah satu hal juga yang ingin kita tonjolkan, yang agar kita bisa memiliki warna tersendiri di antara rumah sakit gitu di antara rumah sakit yang ada di Gorontalo ini. Kita memang ingin memajukan itu yang namanya forensik medico legal. Jadi baru-baru ini ada kejadian yang cukup menonjol. Kita lakukan visum, itu visum dalam dengan kita datangkan dokter forensik langsung dari Mabes Polri. Langsung dari Mabes Polri dokter? Iya, dari Jakarta langsung. Berarti kalau yang ingin bertanya-tanya apakah ada menyediakan layanan bedah, pasti ada ya dokter ya? Insya Allah, pasti ada kalau itu. Kalau itu ada pastinya. Oke, dan untuk Rumah Sakit Bayangkara ini fasilitas alat medisnya seperti apa dokter Agung? Untuk fasilitas alat medis kita ini terbilang cukup lengkap. Baik itu alat fasilitas medis yang untuk penanganan terapeutik ataupun untuk diagnostik dan juga untuk pemeriksaan laboratorium. Bahkan untuk pemeriksaan ronsen, radiologi pun kita memiliki sampai dengan radiologi yang untuk panoramik, yang bahkan bisa dibilang cukup langka di Provinsi Gorontalo sendiri. Oke. Nah, ini juga menjadi timbul pertanyaan juga dari beberapa pasien mungkin ya dan masyarakat. Biasanya kan ada yang ingin datang ke rumah sakit, kemudian dia ingin mengeluhkan penyakitnya, ya tapi ada beberapa persyaratan yang harus dia bikin surat rujukan dulu dari kampungnya gitu, asalnya. Dari Rumah Sakit Bayangkara sendiri seperti apa dokter Agung? Untuk Rumah Sakit Bayangkara sendiri kita menyesuaikan dengan peraturan yang ada di BPJS sebagai asuransi kita. Jadi untuk BPJS sendiri, walaupun datang pasien dari luar kota, itu dia boleh berobat tanpa membuat rujukan sebanyak 3 kali kunjungan. Jadi kalau 3 kali kunjungan bahkan dari luar kota itu kita akan tetap layani. Namun selebihnya lebih dari 3 kali itu dikenakan biaya umum. Karena dari BPJS menentukan seperti itu. Baik. Nah, ini dari Dokter Sugiharto. Kalau sejauh ini apakah ada ya dari masyarakat atau pasien yang mengeluhkan Rumah Sakit Bayangkara ini? Ya. Kalau yang namanya komplain dimanapun bentuknya pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ya. Walaupun apalagi orang sakit ya. Iya betul. Orang sakit itu nggak sabar. 2 menit aja udah. Lama banget itu wajar. Yang penting pelayanan kita berikan semaksimal mungkin, sehumanis mungkin kepada pasiennya. Kalau misalnya Dokter Sugiharto, kalau ada pasien yang tidak punya duit ya, atau ya dari laka lantas tidak punya keluarga, dari Rumah Sakit Bayangkara bagaimana untuk penanganannya? Sebetulnya ini ada satu program sedang kita bangun ya, sedang kita bangun dan sudah kita koordinasi dengan Jasa Harja, dengan pihak lalu lintas, dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Di mana kalau setiap ada kecelakaan, ya nanti akan tersambung dalam satu link aplikasi yang sudah kami buat, tinggal meresmikan aja sebetulnya. Nah, jadi kalau ada masyarakat datang ke tempat kita berobat, kami tidak pernah melihat siapa penjamin dan tidak. Kami tanganin dulu, nanti di situ secara unit pelayanan terpadu sudah ada bagian masing-masing, bagian lalu lintas, bagian Jasa Harja, atau mungkin bagian dari Dinas Kesehatan, dan atau mungkin dari
ASABRI, kan mereka akan yang menjadi penjamin untuk pelayanan pengobatan di tempat kita ini. Jadi pasien tidak memikirkan harus saya siapa yang menjamin itu di sana. Tetap yang datang ke sini kita layanin dulu. Masa penjamin sudah ada tugasnya masing-masing di situ. Jadi terjamin, pasien tidak perlu khawatir juga tidak harus menunggu keluarga seperti itu, dokter. Tidak menunggu keluarga siapa yang akan menjamin. Dari Dokter Agung sendiri ada tambahan, silakan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kabid Dokes tadi, saya juga sempat jelaskan bahwasanya ketika memang ada pasien apalagi dengan emergensi, tetap penanganan akan kita berikan, kemanusiaan tetap akan kita junjung lebih tinggi dulu, kemudian kita tetap akan memberikan waktu 3 kali 24 jam. Jadi bagi keluarga untuk melengkapi semua administrasi. Jadi pada prinsipnya kita berusaha untuk memangkas administrasi sebaik mungkin dengan harapan pasien langsung kita tangani untuk administrasi di belakang. Kira-kira untuk administrasinya apa saja, dokter? Tentunya seperti yang sudah dijelaskan tadi, cukup dengan nomor induk kependudukan. Ya, berarti hanya NIK dengan yang tadi perbedaan dengan dari anggota ya, dokter. Betul sekali. Iya, baik. Kalau misalnya juga ada yang datang dengan sudah bersama keluarga, tetap persamaannya juga persyaratan prosedur pendaftaran tetap sama. Seperti itu, dokter. Jadi Dokter Sugiarto, kalau ke depannya ini untuk pengembangan dari program-program apa saja yang ada program-program tertentu gitu untuk di rumah sakit? Kita ini sedang mencoba untuk mengembangkan. Jadi yang pertama yang menggunakan kita menjadi rumah sakit Traumatic Accident Center. Seperti apa itu, Dokter Sugiarto? Di semua kasus masa kecelakaan itu akan kita titik tangani, yang tadi pikirkan tangani dengan satu aplikasi, ya, tidak perlu berpikir siapa yang akan menjamin. Pertama, jadi kenyamanan di situ kenyamanannya. Terus yang kedua, rumah sakit Bayangkara Persis ini sedang kita kembangkan. Rencana ke depannya akan membuka layanan untuk rumah sakit rehab narkoba. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan kedepannya kita akan menjadi pusat rujukan untuk kasus-kasus rehab narkoba. Baik. Ya, sedang kami koordinasi dengan pusat, dengan DNP termasuk dengan Mabes Polri, dengan Badan Narkoba yang di pusat juga sedang keupayakan biar bisa segera mungkin persyaratan kan ada beberapa hal yang masih kita lengkapi persyaratannya, termasuk perhatian tenaga kerjaannya dan syarat dari suatu ruangannya itu sedang kami siapkan. Oke. Nah, tadi saya tertarik, dokter, dengan aplikasi. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa gambaran singkatnya dari aplikasi tersebut, Dokter Sugiarto? Baik. Jadi aplikasi ini nanti akan misalnya kita sudah tahu identitas orang yang bersangkutan, tinggal memasukkan aplikasi ini ketahuan apakah yang bersangkutan itu BPJS, punya BPJS atau tidak. Kalau BPJS nanti kita akan alirkan ke BPJS. Jadi aplikasi itu bisa tahu gitu, dokter? Bisa tahu. Kalau mungkin sampai bersangkutan ini tidak punya BPJS, itu akan kami arahkan ke Pemda Provinsi, Dinas Kesehatan, yaitu di situ ada dana talangan. Kalaupun dia misalnya pegawai negeri yang bekerja di dalam jam dinas atau anggota, itu kita arahkan ke ASABRI. Atau mungkin juga yang bersangkutan dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu semuanya sudah tercantum, terlink di dalamnya. Jadi dengan demikian itu sebetulnya lebih mudah untuk persyaratannya. Jadi tidak usah pikirkan saya ini siapa harus bayar siapa, tidak usah, itu udah tenang itu. Nah, jadi di aplikasi itu sudah ada fitur-fiturnya ya, dokter, dan akan langsung diarahkan kepada yang sudah memang fungsinya di bagian apa saja, seperti itu, Dokter Sugiarto dan Dokter Agung. Iya, dan saudara, tentu ini menjadi hal yang sangat luar biasa dan bermanfaat untuk kita ya yang ingin konsultasi kesehatan dengan adanya aplikasi yang nantinya yang akan dicanangkan juga ya oleh Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo, dan kita akan bertanya-tanya lebih lanjut lagi, tapi kita tahan dulu, tetap di Sapa Gorontalo. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami, tentu masih bersama saya Elma Wijaya dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, tadi kita sudah membahas bagaimana seputar tentang Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo yang juga nantinya akan ada program-program pengembangan mulai dari pusat rujukan untuk rehab narkoba, dan ini menjadi satu pertanyaan yang sangat ingin saya tanyakan kepada Dr. Sugiharto. Seperti apa nantinya program ini akan dilakukan dan kenapa harus dilakukan Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo menjadi pusat rujukan rehab narkoba? Silakan Dr. Sugiharto. Jadi kebetulan kita ada sarana fasilitas yaitu rehab narkoba yang letaknya jauh dari kita, sekitar 90 km. Kebetulan di wilayah kita, wilayah Gorontalo ini kan berdekatan dengan Sulawesi Utara, di mana yang terkenal adalah produk cap tikus dan terkenal dengan penyalahgunaan obat. Nah, nanti kami di rumah sakit akan buatkan yaitu poliklinik untuk Nafza, untuk poliklinik rawat jalan yang bagi pengguna yang narkoba itu untuk rehabnya. Juga kita siapkan untuk rehabilitasi rawat inapnya juga. Nah, tentunya karena kita tahu bahwa pengguna narkoba ini pada umumnya korban. Iya, betul. Nah, korban masyarakat, ya tentunya masyarakat itulah yang harus kita bina, kita kembalikan ke masyarakat dalam kondisi sehat, dengan sehat jiwanya, tentu jangan sehat dari sosialnya. Iya, sehat jiwanya dan juga sosialnya. Harus kembalikan itu. Oke, Dokter Sugiharto, tentu dengan program ini juga kita berharap ini akan bisa mengurangi atau bisa langsung memberantas penggunaan narkoba yang ada di Provinsi Gorontalo ini. Nah, untuk Dokter Agung, bagaimana sih, tadi juga saya sempat mendengar ada nantinya akan ada program pengembangan pelatihan ketenagakerjaan, yaitu seperti apa dokter? Sertifikasinya dan lain sebagainya. Terima kasih. Kalau untuk program ketenagakerjaan ini, maksudnya kita akan mencoba rekan-rekan yang sudah bergabung di sini, kita akan lakukan pemberian pelatihan untuk memenuhi standarisasi yang sudah ditentukan oleh akreditasi dari rumah sakit lainnya, agar kita bisa mampu bersaing sesuai dengan visi misi kita tadi, bisa mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Agar supaya nanti harapannya ke depan untuk bisa terjun sampai se Sulawesi bahkan nasional itu bisa tercapai ya Dokter Sugiharto dan juga Dokter Agung. Oke, dan terakhir mungkin saya ingin mendengar closing statement dari Dr. Agung dan juga Dr. Sugiharto. Apakah nanti juga akan ada grand launching atau seperti apa program pengembangan ke depannya? Saya mulai dulu dari Dr. Sugiharto, silakan dokter. Rumah Sakit Bayangkara Provinsi Polda Gorontalo, kami melayani masyarakat Gorontalo, se-Gorontalo terutama pelayanan ini kami utamakan untuk masyarakat anggota Polri utamanya, dan juga masyarakat umum yang ada di sekitar Gorontalo. Jadi kami mencoba meningkatkan, memperbaiki mutu kesehatan, mutu pelayanan kesehatan masyarakat Gorontalo utamanya. Dan kami juga berusaha untuk tetap bertumbuh kembang. Kami berusaha untuk berkembang. Bagaimana caranya kita bisa memberikan pelayanan lebih baik untuk masyarakat kita. Tentunya dengan memperbaiki, meningkatkan sarananya, meningkatkan mutu kualitas dari SDM-nya, juga menambahkan beberapa bangunan atau rencana-rencana ke depan supaya akan dijadikan unggulan untuk rumah sakit kita ini. Iya, kita berharap bersama Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo menjadi rumah sakit unggul dan harapan-harapan yang sudah disampaikan Dr. Sugiharto bisa tercapai. Ya, silakan Dr. Agung. Ya, terima kasih. Untuk Rumah Sakit Bayangkara Presisi Gorontalo ini kita mempunyai slogan Cure with Care. Jadi kita mencoba untuk memberikan kesembuhan kepada pasien dengan cara memberikan perhatian. Jadi kita coba sentuh dulu dari hati. Kalau kita mempunyai prinsip itu 5S. 5S. Senyum, sapa, santun, sopan, dan salam. Salam, oke. Jadi selalu kita canangkan itu untuk memberikan pelayanan ke
pasien dan keluarga. Oke, jadi di Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo punya slogan dengan memberikan perhatian dari hatinya dulu ya Dokter Agung dan Dokter Sugiharto. Intinya akan memberikan cinta untuk pasien, untuk masyarakat umum, tidak hanya anggota, tenang saja, di seluruh provinsi Gorontalo. Baik, terima kasih Dokter Sugiharto, terima kasih juga Dokter Agung. Semoga kedepannya kita bisa lagi menjalin kerjasama ya dengan Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo, dan juga saudara terima kasih sudah tetap setia dengan menyimak program Sapa Gorontalo hari ini, dan selanjutnya kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya di segmen berikutnya di Sapa Gorontalo. Untuk itu saya Elma Wijaya pamit undur diri, sampai jumpa.